Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adril Fahrizi Rahayu. Saya dari Fakultas Teknik Lingkungan kelas TL21B1 akan menjelaskan hasil dari jawaban dari ulangan tengah semester saya. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Di sini di soal nomor 1 ditanyakan jelaskan mengenai besaran pokok dan pengelompokannya beserta satuannya. Oke. Nomor 1, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu yang berdiri sendiri dan tidak tergantung pada besaran lain. Jadi besaran pokok ini adalah besaran yang sudah mempunyai ketetapan tersendiri gitu. Jadi tidak bergantung terhadap besaran yang lain. Di sini besaran pokok ada satuannya ya. Di sini ada panjang. Satuannya adalah meter. Dan ini simbol-simbolnya, simbol dari besaran pokok dan simbol dari satuan. Lalu ada massa. Massa satuannya adalah kilogram. Waktu satuannya adalah second. Kuat arus listrik satuannya adalah ampere. Lalu ada suhu. Satuannya ada Kelvin. Ada jumlah zat. Satuannya adalah mol. Ada intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela. Lalu ada sudut bidang datar. Satuannya adalah radian. Dan sudut ruang. Satuannya adalah steradian. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ditanyakan pengukuran menunjukkan angka 25,90 mm. Gambarlah menggunakan mikrometer dan berikan penjelasan. Oke, kita lihat ke nomor 2. Nah, di sini saya menggambarkan langsung ke dalam skalanya agar terlihat lebih jelas. Di sini ada di sini namanya adalah skala tetap ya. Dan yang bulat ini adalah skala putar. Disuruhnya adalah ini 25,90 mm. Maka di sini kita gambarkan di sini angka skala utamanya, skala tetapnya itu ada di 25. Dari 25. Lalu di bawahnya menunjukkan ke angka 0,5 atau di 25,5. Ini karena di sini sudah melebihi, di sini jadi 25,5 di sini dituliskan. Lalu kita lihat dari skala putarnya. Skala putarnya menunjukkan di sini garis lurus dengan garis tengah di sini adalah menunjukkan di angka atau skala 40. Maka kita tulis di sini 40 dikali akurasi dari skala putar ini adalah 0,01 mm. Maka 40 dikali 0,01 mm adalah hasilnya adalah 0,40 mm. Maka kita tinggal tambahkan saja yang dari skala tetap dengan skala putar, yaitu ini 25,5 ditambah 0,40 menghasilkan angka yang tadi kita sebutkan yaitu 25,90 mm. Ini dari soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, ini jangka sorong 72,3 mm. Gambarkan dengan menggunakan jangka sorong dan berikan penjelasannya. Jadi di sini kita langsung ke jangka sorong. Nah, ini kita langsung ke skalanya agar terlihat lebih jelas. Jadi di sini juga ada dua bagian, yaitu ada skala utama di sini, lalu ada skala nonius yang di sini. Nah, kita disuruh untuk menunjukkan angka di skala 72,3 mm. Maka di sini kan sudah saya gambarkan di angka 70. Lalu angka nolnya melebihi dari sini, dari 72. Maka di sini menunjukkan kan 1, ini 71, ini 72.
Maka skala utama menunjukkan pada angka 72 ini. Lalu kita lihat skala non-use-nya. Skala non-use-nya itu berakurasi 0,1 mm. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita lihat garis yang paling lurus dengan skala yang ada di atas. Dan yang kita dapat ini nih, garis di sini nih. Garis yang paling lurus. Nah, kita hitung saja. Ini berapa? 1, 2, 3. Ini ada di 3. Maka kita tinggal kita tinggal tambahkan atau tinggal kita kalikan dengan akurasi yang ada ini. 0,1 dikali 3, maka didapat skalanya itu, skala dari Indonesia itu 0,3 mm. Jadi skala keseluruhan tinggal kita tambahkan saja 72 ditambah 0,3 mm. Jadinya 72,3 mm. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Apa bedanya vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi? Berikan penjelasannya. Oke, jawabannya sini ada. Vektor 2 dimensi adalah vektor bidang yang memiliki arah ke sumbu X dan ke sumbu Y. Hanya memiliki dua arah. Nah, kita bisa lihat di gambar sini. Jadi vektor 2 dimensi itu hanya memiliki dua dimensi atau dua arah jelas. Jadi hanya ke atas, bukan ke atas ke bawah. Ya, ini hanya dua, X dan Y. Kalau kita gambarkan mungkin seperti persegi gitu kan. Hanya memiliki panjang dan lebarnya gitu. Hanya dua ini saja. Sedangkan vektor 3 dimensi itu ada nih, vektor 3 dimensi adalah vektor ruang yang memiliki arah ke sumbu X, ke sumbu Y, dan ke sumbu D. Yaitu memiliki tiga arah gitu kan. Jadi vektor 3 dimensi itu ruang disebutnya. Nah, ini tiga arah. Ada Y, ada X, ada Y, dan ada Z. Jadi perumpamaannya adalah sebuah kubus gitu kan. Jadi di sana ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Jadi ini berbentuk ruang. Jadi perbedaan antara vektor 3 dimensi dan 2 dimensi itu adalah itu tadi. Kalau vektor 2 dimensi itu berupa bidang, dan sedangkan vektor 3 dimensi itu berupa ruang. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Dengan kecepatan 2 meter per second menempuh jarak 13 km dan berhenti macet selama 20 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan? Oke, lanjut ke nomor 5. Diketahui kan kecepatannya adalah 2 meter per second. Lalu jarak yang ditempuh itu tadi jarak yang ditempuh adalah 13 km. Kita konversi ke dalam meter menjadi 13.000. Lalu waktu diam atau saat macet itu adalah 20 menit. Atau kita konversi ke dalam second yaitu 1200 second. Yang ditanyakan adalah waktu sampai ke tujuan itu berapa lama. Kita cari dulu waktunya. Kita cari waktu bisa dari rumus mencari jarak atau mencari kecepatan, sama saja ini. S sama dengan V dikali T. S-nya kan kita sudah tahu ya, ada 13.000. Kecepatannya adalah 2 meter per second dikali T. T-nya masih tidak diketahui. Maka kita pindahkan ke sini. T sama dengan 13.000 dibagi 2, menghasilkan ini. T-nya adalah, T dari kecepatan itu adalah 6.500 second. Waktu yang dibutuhkan tanpa berhenti. Jadi 6.500 second itu adalah waktu yang dibutuhkan tanpa berhenti. Nah, kita tambahkan dengan tadi kan dia berhenti ya karena macet. Ditambah dengan waktu berhenti dia. Waktu berhenti dia adalah 1.200, maka 6.500 ditambah 1.200 hasilnya adalah 7.700 second. Total waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya yaitu 7.700 second. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Benda dilempar ke bawah dari ketinggian 1 km dari permukaan tanah. Berapa kecepatan terakhir saat menyentuh tanah dan kapan atau butuh waktu berapa lama untuk sampai di tanah? Oke, nah
kan diketahui ini ada benda gitu kan, ada benda di ketinggian 1 km. 1 km. Nah, kita sedangkan kalau misalkan gaya bebas itu, gaya jatuh bebas itu, dia memiliki, pasti dia ada gravitasi, dipengaruhi gravitasi. Dengan ketetapan gravitasi, kecepatan gravitasi adalah ini, 9,8 meter per second kuadrat. Ditanya adalah kecepatan dan waktu. Nah, rumus dari mencari kecepatan adalah akar 2GH. Akar 2, G-nya sudah diketahui 9,8, dan ketinggiannya adalah 1 km. Kita konversi ke dalam meter jadi 1000. Jadi 2 dikali 9,8 dikali 1000 menghasilkan 19.600, diakarkan hasil yang didapat adalah 140 meter per second kecepatan saat menyentuh tanah. Lalu waktu yang dibutuhkannya bagaimana? Waktu yang dibutuhkannya, kita menggunakan rumus ini. T sama dengan akar dari 2 kali H per G. 2 ketinggiannya tadi adalah 1000, G-nya sudah menjadi ketetapan yaitu 9,8, menghasilkan 204,081 akar 204,081. Kita akarkan, hasilnya adalah ini 14,285 second. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk benda menyentuh tanah adalah 14,285 second. Lanjut soal nomor 7. Seseorang berjalan ke utara 5 km, kemudian ke timur 6 km, dan berjalan kemudian ke utara 10 km dengan kecepatan 3 km per jam dan sempat berhenti istirahat 20 menit. Ditanyakan berapa jarak, kelajuan, perpindahan, dan kecepatan. Oke, jadi diketahui nih, ke utara itu kan 5 km ini. Ke utara 5 km, lalu ke timur 6 km, ke utara lagi dia 10 km. Oke. Kita lihat, pertama kita cari jarak dulu. Jarak yaitu tinggal kita tambahkan saja, ini 5 ditambah 6 ditambah 10, jadinya adalah 21 km jarak yang ditempuh. Lalu ada perpindahan. Nah, bagaimana cara mencari perpindahan? Perpindahan itu kita lihat saja titik awal dan titik akhir, kita tarik garis lurus. Ini berarti kan titik garis AD. Garis AD ini bisa kita cari dengan rumus Pitagoras. Kita lihat saja ke sini. Ini kan yang ini jelas 6. Yang ini 6. Yang ini 10 ditambah 5 jadinya 15. Kita tinggal cari garis miringnya saja dengan rumus Pitagoras ini. AD sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita di sini dapat akar 225 ditambah 36 menghasilkan akar 261, dan hasilnya adalah 16,155 km. Ini merupakan hasil dari perpindahan, yaitu sepanjang 16,155 km. Lanjut. Nah, di sini kan kecepatannya tadi sudah diketahui ya. Kecepatannya itu adalah sebenarnya adalah 3 km per jam kecepatan. Jadi tinggal kita cari waktunya aja, waktu keseluruhannya untuk mencari kelajuan di sini di bawah. Di sini waktu dari rumus kecepatan bisa kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Kecepatannya sudah diketahui 3, perpindahannya tadi sudah 16,155 dibagi waktunya. Waktunya belum diketahui. Kita pindah ruaskan ke sini. Jadi T sama dengan 16,155 dibagi 3. Hasilnya adalah waktunya adalah ini 5,385 jam. Hasil waktu dari perpindahan itu adalah 5,385 jam. Lalu kita tinggal cari kelajuan. Rumusnya adalah kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi sudah diketahui adalah 21 km. Lalu waktunya adalah
dari waktu perpindahan yang kita dapat ditambah dengan waktu yang diketahui itu, atau waktu istirahat. Waktu diamnya adalah 20 menit. Sedangkan 20 menit itu adalah sepertiga jam. Jadi kita di sini tuliskan 5,385 ditambah sepertiga jam sama dengan ini 5,718. Jadi 21 dibagi 5,718 hasilnya adalah kelajuannya adalah 3,673 km per jam. Lanjut ke soal terakhir nomor 8. Di sini diketahui grafik perpindahan terhadap waktu. Seperti yang terlihat, lalu ditanya adalah titik 0, detik ke 0 sampai 4. Dan biar lebih jelasnya kita langsung lihat aja ke jawabannya ya. Oke. Ditanyakan yang pertama adalah kecepatan pada 0 second atau waktunya adalah 0 detik. Kita lihat kalau 0 second kan berarti di sini ya. Di sini. Berarti titik awalnya dia di 3. Titik akhirnya juga di 3 karena 0 berarti di sini satu garis. Waktunya 0, jelas 0. Berarti kita lihat 0 dikurangi 0 ya sudah 0. Masukkan ke rumus xt sama dengan x0 ditambah v dikali t. Xt-nya tadi 3, xt apa? Titik akhirnya adalah 3, titik awalnya juga 3, sama ya. Lalu t-nya sama dengan 0. Kita masukkan menghasilkan 3 dikurangi 3, v kali 0 sebenarnya 0, ya udah. V-nya aja 0 gitu kan, karena di posisi 0 second benda tidak bergerak, berarti dia adalah 0 meter per second. Lalu yang kedua B, kecepatan pada 0 sampai 4 detik. Nah ini baru 0 sampai 4 gitu kan, sini 4 second. Berapa kecepatannya? Titik awalnya ada di 3, lalu titik akhirnya ada di 5. Ini 5 ini. Ini 5, ini 4. Titik akhirnya ada di 5. Lalu waktunya adalah 0. Waktu awal, waktu akhirnya adalah 4. Tinggal kurangi 4 dikurangi 0 sama dengan 4 second. Masukkan rumus yang tadi. Xt sama dengan x0 ditambah v dikali t. Xt-nya adalah 5. X0-nya tadi adalah 3. V-nya belum diketahui dan waktunya adalah 4. Kita pindah luaskan saja, 5 dikurangi 3, 4V. 2 sama dengan 4V, maka V sama dengan ini, 1/2. Maka kecepatan pada waktu 0 sampai 4 second adalah setengah meter per second. Nomor C, kecepatan pada 4 sampai 9 second. Nah, kita lihat kecepatan grafiknya itu turun. Kalau dilihat tadi, grafiknya itu turun kalau untuk 4 sampai 9 second. Maka titik awalnya itu kan tadi ada di atas, ada di 5. Terus titik akhirnya malah jadi di 4 kan. Waktunya 4, waktu akhirnya adalah 9, tinggal kurang 9 dikurang 4 maka jadi 5. Langsung masukkan saja ke rumus xt sama dengan x0 ditambah vt. Kita masukkan xt-nya 4, x0-nya 5, lalu v5 ditambah v5. 4 dikurangi 5 jadi 5 sama dengan 5v, jadi minus setengah sama dengan 5v. Maka P yang kita dapat adalah minus 1,5 meter per second. Artinya ini mengalami pengurangan kecepatan atau bahkan mundur. Gitu kan, karena minus. Oke, kita lanjut ke yang nomor D. Yang nomor D ini kita lihat grafiknya tadi adalah datar. Pada waktu 9 sampai 12 second. Titik awalnya ada di 4, titik akhirnya ada di 4 juga. Dia datar. Waktu awalnya adalah 9, waktu akhirnya adalah 12. Maka tinggal kurangi saja, 12 dikurangi 9 menjadi 3 second.
Kita masukkan ke dalam rumus, xt-nya adalah 4, x0-nya adalah 4, v kali t, t-nya adalah 3. Kita pindah ruaskan, 4 dikurangi 4 sama dengan 0, 3v, maka kecepatannya adalah 0 dibagi 3 sama dengan 0 meter per second. Artinya apa? Artinya benda tidak maju atau berada di tempat karena kita bisa lihat saja grafiknya saja datar. Sebenarnya tanpa dihitung pun sudah terlihat bahwa kecepatannya adalah 0 meter per second. Nah, yang terakhir yaitu disuruh untuk mencari grafik jarak terhadap waktu. Yang tadi kan itu grafik perpindahan terhadap waktu yang di soal. Nah, kita disuruh mencari grafik jarak terhadap waktu. Tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya saja grafik jarak itu pasti selalu mengalami peningkatan atau tidak, paling tidak datar. Tidak mungkin grafiknya turun karena grafik jarak itu kan berbeda dengan perpindahan. Maka tadi dilihat grafiknya itu pasti ini 3 sampai 4 detik naik karena mengalami kemajuan. Dia melangkah maksudnya. Tadi yang minus sepertiga meter per second dia tetap naik karena dia tetap melangkah, sedangkan yang ini datar karena dia diam. Ini adalah grafik jarak terhadap waktu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, mungkin dari jawaban yang masih keliru atau penjelasannya yang kurang teliti atau kurang bisa dipahami. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.